Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berizal Kumara Biseka dengan NIM 19.18294. Di sini saya akan menemukan responsif praktikum APPL pada kode soal D. Pada studi kasus yang saya terima adalah aplikasi pemesanan makanan online. Nomor 1 yaitu pembuatan kelas diagram. Di sini saya telah membuat kelas diagram. Lalu kita buka HTML-nya. Nah, untuk kelas diagram di sini saya untuk aktornya sendiri terdapat dua, yaitu customer dan juga restoran. Nah, di sini untuk customer sendiri dapat menginputkan nama, nomor telepon, email, password, dan juga address. Customer sendiri dapat melihat menu, menambahkan makanan yang akan dibeli atau menghapuskan makanan, lalu juga menambahkan ke keranjang atau add to cart, lalu melakukan pembayaran, lalu melakukan order atau membatalkan order. Di sini untuk customer sendiri yang dilakukan adalah melakukan login ya. Login sebagai user. Nah, di sini user sendiri dapat melakukan payment. Nah, payment di sini pembayaran, misal pembayaran di tempat atau transfer. Terus nanti memiliki juga order, yaitu misal status pembayarannya belum selesai atau yes or no boolean ya. Lalu total harga, waktu order. Jika sudah dibayar maka order statusnya akan mengubah status pembayaran itu. Nah, di sini untuk user sendiri dapat memilih banyak makanan ya, one to many. Nanti menu makanan ini dapat dipilih oleh user sebanyak yang akan mau dibeli. Nah, jadi terdapat ID makanan, nama menu makanan, harga, dan ketersediaannya. Lalu untuk menu makanan ini dapat diperoleh dari pemilik restoran. Nah, di sini yang menyebutkan menu makanan ini adalah restoran itu sendiri dengan atribut yang pertama makanan, ID restoran, nama restoran, alamat restoran, dan nomor telepon. Restoran sendiri bisa melakukan menerima order, membatalkan order, menambah menu atau menghapus menu, dan juga mengupdate menu dan menerima pembayaran. Untuk kelas diagramnya seperti ini. Lalu pada sequence diagram, untuk sequence diagram ini saya membuatnya pada web lucid chart ya. Sequence diagram. Di sini ya terdapat aktornya itu ada dua, yaitu customer dan restoran itu sendiri. Nah, pertama customer masuk kepada aplikasi, ini tampilan aplikasi, dan kedua server. Lalu aplikasi menerima request dari aplikasi, server menerima request dari aplikasi dan menampilkan halaman utama. Lalu customer menerima daftar menu yang ditampilkan oleh aplikasi. Lalu customer mulai memilih makanan ya. Di sini nah, di sini customer mulai memilih makanan dan dimasukkan pada keranjang. Lalu server mulai menghitung total harga pembayaran. Jika sudah, server akan memberitahu kepada pihak restoran apakah menerima pesanan tersebut atau tidak. Lalu restoran menerima pesanan. Lalu server akan menampilkan pesanan keseluruhan kepada aplikasi ini untuk ditampilkan ke customer. Lalu mengecek apakah melakukan order atau tidak. Jadi, lalu jika makanan tersebut diorder, maka melakukan proses pembayaran. Server melakukan pengecekan pembayaran. Lalu jika sudah,
server menurunkan uang pembayaran ke restoran. Lalu restoran mulai akan membuat pesanan dan mengirimkan makanan pada customer. Nah, lalu server akan memberikan detail notifikasi kepada customer. Lalu pihak aplikasi juga akan memberikan notifikasi jika pesanan sudah tiba di customer. Lalu setelah itu customer telah menerima makanan dan proses pembelian makanan selesai. Jika customer tidak jadi order, maka proses pembelian makanan dibatalkan. Sistem akan melakukan proses pembatalan makanan. Lalu dari server daftar menu makanan pada keranjang akan terhapus dan proses pembatalan pemesanan makanan selesai. Ini untuk sequence diagramnya. Lalu pada sequence diagram ini dibuat functional requirement ya, transaksi. Nah, di sini yang pertama, sistem harus dapat mempermudah customer dalam melakukan pembelian makanan pada aplikasi ini. Lalu yang kedua, sistem harus dapat menyimpan data customer yang akan mendaftar dengan aman agar tidak bisa diambil oleh orang lain data-datanya. Lalu sistem ini juga harus dapat memiliki bukti pembayaran makanan dikirimkan melalui email atau langsung pada aplikasi. Nah, sini memberikan bukti transfer ya. Di sini lihat memberikan notifikasi pesanan. Ini bukti transfernya Lalu sistem akan menampilkan notifikasi secara akurat agar customer dapat mengetahui pesanan makanan sampai proses di mana. Proses itu server akan memberi detail notifikasi dari sini untuk aplikasinya agar akurat apakah sudah sampai atau masih di perjalanan. Untuk datanya sendiri, data kedua ini agar aman, agar jika melakukan pembayaran tidak dapat dibobol di sini. Lakukan pembayaran. Lalu di sini membuat user interface pada aplikasi ini. Misal di sini kita run aja. Di sini tampilan utama dari web aplikasi pembelian makanan. Jadi misal mau untuk login, kita pertama harus mendaftarkan sebagai customer terlebih dahulu. Ini misal untuk datanya sendiri sesuai dengan kelas diagram, itu nama, nomor telepon, email, password, dan address. Nah, di sini nama, nomor telepon, alamat, email, dan password sama. Jika sudah, lalu klik register, lalu menginputkan email dan password. Setelah itu login. Nah, di sini tampilan utama pada menu. Jika dilihat di sini terdapat untuk melakukan pencarian makanan dan juga terdapat buku keranjang, lalu juga tampilan utamanya dan juga rekomendasi makanan dari aplikasi ini. Untuk melakukan pencarian, tampilannya akan jadi seperti ini. Misal melakukan pencarian terdekat. Nah, di sini misal terdekatnya paling dekat 500 meter. Nah, ini melakukan pembelian terus ada 800 meter, ada yang 1,5 kilometer, dan waktu-waktunya berbeda dan harganya juga. Lalu jika misal kita sudah melakukan pembelian makan, kita bisa melakukan menambahkan ke keranjang. Misal di sini add makanan, lalu bisa ditambah atau dikurang. Nah, seperti ini. Lalu untuk keranjang, nah seperti ini. Nanti kalau misal mau melakukan pembelian, total menunya ada 2. Menu pertama 30.000 kali 2 60.000. Lalu menu kedua 40.000 kali 1 40.000. Jadi total 100.000, dan juga dapat dilakukan metode pembayaran. Di sini metode pembayaran itu sendiri dapat dilakukan dibayar di tempat ataupun pembayarannya transfer.
Lalu untuk historinya dapat menampilkan jika pemesanan makanannya sudah selesai. Nah, sini misal pemesanannya sudah selesai. Ya. Lalu juga bisa melakukan logout. Di sini logout misal. Tampilan user interface. Oke. Nah, lalu menghitung UCP pada sistem aplikasi ini. Pada perhitungan UCP atau use case point dibutuhkan use case diagram, maka pertama membuat use case diagram itu sendiri. Terlihat ya, ini di sini use case diagram. Yang pertama di sini, oh iya di sini salah, ini harusnya customer. Saya salah menginputkan di sini. Oke, lalu dari sini untuk use case diagram sendiri terdapat beberapa use case. Misal customer memiliki use case untuk melihat makanan, memilih menu makanan, melakukan pembayaran, melakukan order ataupun melakukan order. Nah, untuk melakukan use case ini, customer harus melakukan login. Dan login tersebut customer juga harus melakukan registrasi customer terlebih dahulu. Lalu untuk restoran itu sendiri, nah ini misal restoran ya. Nah, di sini misal ini restorannya bisa menambahkan menu makanan, bisa mengupdate menu makanan, menghapus menu makanan, menerima order ataupun juga membenarkan order. Di sini kalau kita contohkan. Dan untuk restoran sendiri, untuk melakukan ini harus perlu login ya. Dan login tersebut juga harus memerlukan register. Tapi untuk kunci ini saya menampilkannya yang untuk login customer dan yang untuk mendaftar untuk pembelian makanan saja, yang tidak untuk melakukan penjualan dari customernya. Jadi misal ini seperti ini ya, ini saya ubah. Oke. Lalu di sini untuk yang pertama untuk menghitung use case point, yang pertama itu menghitung unadjusted actor weight, yaitu menghitung berapa bobot dari aktor pada use case diagram ini. Nah, pada use case diagram ini jumlah aktornya ini 2 ya, dan untuk tipenya ini kompleks karena setiap aktor memiliki lebih dari 3 use case ya. Di sini ada 6 sendiri use case-nya. Sini maka saya inputkan, dan juga untuk aktor ini otomatis akan menggunakan user interface pada aplikasi, makanya akan masuk kompleks nilainya. Jadi saya masukkan kompleks. Lalu yang kedua menghitung use case wake atau UCW. Nah, di sini ini menghitung jumlah use case ya. Jadi pada use case ini melakukan simple karena pada prosesnya hanya melakukan 1 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini terdapat 11 use case yang tipenya simple karena hanya melakukan satu proses dari customer dari restoran. Lalu yang kompleks itu terdapat 1 ya di sini, karena salah satu use case memiliki banyak sekali proses. Misal untuk menambahkan menu makanan, restoran harus login, ini juga harus login, seperti itu. Lalu setelah selesai, lalu menghitung unadjusted use case point. Nah, ini sebelumnya. Dan cara menambahkan unadjusted actor weight ditambah dengan unadjusted use case weight. Nah, sini hasilnya 76.
Lalu menghitung technical complexity factor. Nah, di sini untuk tes satunya saya menggunakan skor 3. Lalu kecepatan respon pada keluaran saya menggunakan 4 ya. Jadi agak lebih baik itu responnya. Lalu efisiensi penggunaan air skornya 3. Lalu internal yang kompleks 3 ya, tidak terlalu kompleks agar mudah dipakai nanti. Kemampuan melakukan penggunaan kembali 4, ini biar agar customer mudah dapat melakukannya. Lalu kemudahan instalasi 5, agar customer juga mempermudah ya, mempermudah customer penggunaan. Kemudian penggunaan juga 5. Lalu dukungan antar platform. Nah, di sini misal 4 ya, saya misal login pada aplikasi atau pada web bisa, contohnya seperti itu. Lalu kemudian untuk mengubah 3 ya. Di sini saya memilihnya skor agar dilihat mudah atau tidak. Lalu konfigurasi ini saya pilih 4. Lalu fitur keamanan agar lebih aman tadi sesuai dengan diagramnya saya pilih 5. Lalu ketergantungan pada pihak 3 nya 0, dan fasilitas pelatihan khusus untuk penggunaan yang diperlukan 3 ya, tidak perlu untuk pelatihan khusus ya. Jadi total TF nya itu, technical factornya perlu 9. Lalu untuk TCV nya dalam menggunakan rumus 0,6 tambah 0,01 kali 4,9 sama dengan 1,09. Untuk UCP nya sendiri saya menghitungnya secara manual ya. Lalu untuk menghitung environment complexity faktor ya, sini bukan faktor, ini F. Nah, di sini faktor ya. Lalu keakraban dengan metode pengembangan 3 ya, siapa tahu untuk customernya tidak terlalu akrab metode pengembangan. Lalu persukra waktu 3. Lalu menguasai kemampuan analisisnya 4. Lalu pengalaman aplikasinya 3. Lalu pengalaman berorientasi objeknya 5 ya, menggunakan PPO aplikasinya ini dan pengembangannya. Lalu motivasinya 3. Baca pemrograman yang sulit, kemungkinan juga 3 ya Kak, mungkin sulit juga. Lalu kebutuhan yang stabil, saya skornya 3 juga. Jadi total environment factornya 16. Lalu total ECV nya 0,92. Nah, untuk menghitung use case point-nya dengan cara UCP sama dengan unadjusted use case point dikali technical complexity factor, lalu dikali environment factor di sini. Lalu hasil penilaiannya 76,2. Maka hasil dari UCP dari aplikasi ini yaitu 76,2. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.